Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam ke-10 atau mungkin malam ke-11, kita diberikan kesempatan untuk hidup menikmati dunia ini yang mana kesempatan ini terasa penting bagi yang sudah meninggalkan kita. Sebab yang sudah meninggalkan duluan kita di dunia ini, dia berharap untuk kembali walaupun sesaat nanti. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita hidup di hari ini. Mudah-mudahan di sisa-sisa hidup kita ini bisa kita manfaatkan untuk mengumpulkan pahala-pahala pundi-pundi yang akan memberatkan timbangan kita nanti di akhirat kelak, sehingga kita berhak memegang kitab kita dengan mengatakan ha ummuka kitabiyah, ha ummuka kitabiyah. Inilah catatan amalku. Karena di akhirat nanti kita boleh ria, di dunia kita dilarang ria. Maka yang ria di dunia rugi, tetapi di akhirat tidak ada lagi ria. Memang saat itu kita boleh ria. Kita angkat kitab kita, katakan ha ummuqra'u kitabiyah. Inilah catatan amal. Kemudian bersalawatlah kita kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik wa hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kita berselawat kepada beliau, bukti kita cinta kepada beliau walaupun kita tak pernah melihat beliau, tapi kita beriman, yakin terhadap apa yang dibawa oleh baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sudah menerangkan Islam ini dengan seterang-terangnya. Taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha. Telah kami terangkan agama itu dengan seterang-terangnya. Malamnya saja seperti siang. La yaziglu illa halik. Siapa yang melenceng maka akan dia binasa. Maka tugas kita tinggal mengetahui, mentaati, menjalankan apa yang sudah disyariatkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak RT 0102 dan juga Kepala Ketua Masjid Darul Muttaqin, Ketua Ramadan, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, serta yang kami sayangi anak-anak. Pada malam hari ini tadi Ustaz Khairul nelpon, dikabarkan bahwa Ustaz Miftahul Hadi berhalangan karena hujan. Jadi Ana bilang, jadi kosong masjid kita, Ustaz. Beliau Ustaz Khairul pun sudah berada di jalan SKA, kata beliau. Ya udah nanti gantikan. Berat nih, menggantikannya berat. Karena yang duduk di depan ini bukanlah mudah. Kalau duduknya mungkin mudah, tapi tak
uangnya besar. Mungkin kemarin mendengar tausiah malam-malam sebelumnya ada 3 orang yang menjadi koreknya api neraka. Salah satunya orang yang diajarkan Al-Quran, kemudian dia tidak mengamalkan. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Diajarkan Al-Quran sehingga dia menjadi qori, orang alim, diagungkan. Tapi di akhirat Allah tanya, kemana kamu lakukan nikmat yang sudah kami berikan? Dia mengatakan, saya baca Al-Quran dengan ikhlas karenamu ya Allah. Tetapi Allah tahu isi hati manusia, sehingga orang ini diseret masuk api neraka. Jadi bukan mudah untuk duduk di sini, memang bukan mudah. Ada kisah yang menarik. Ini berapa menit, Ustaz? 20 menit. Ada kisah menarik. Murid Abu Hanifah yang kita kenal salah satu mazhab dari yang 4, yang paling tua itu Abu Hanifah. Jadi muridnya ini, ada muridnya yang cerdas, kemudian dipuji sama Abu Hanifah ini. Dengan dipuji oleh Abu Hanifah ini, dia merasa sudah bisa buat majelis pula, buat tempat ceramah pula. Sehingga namanya anak muda lawan yang tua, semangatnya berapi-api. Sehingga majelis Abu Hanifah berkurang, pergi ke muridnya. Kemudian Abu Hanifah menyuruh satu orang muridnya untuk bertanya kepada muridnya yang ngasih tausiah tadi. Apa pertanyaannya? Saya mau bertanya kepada murid Abu Hanifah tadi yang ceramah. Ada orang yang membawa potongan kain, kemudian datang kepada tukang jahit. Setelah itu, setelah bajunya selesai, orang yang punya baju tadi datang kembali untuk menjemput. Tiba-tiba tukang jahit itu berkata, saya tak ada menjahit pakaianmu. Kemudian yang punya kain tadi tak senang, dilaporkan kepada hakim. Sehingga akhirnya kain itu betul milik yang punya potongan kain tadi, yang dijahit oleh tukang jahit. Pertanyaannya, apakah tukang jahit itu dia mendapatkan upah? Siapa yang bisa menjawabnya? Apakah tukang jahit tadi mendapatkan upah? Dijawab iya, salah. Dijawab tidak, juga salah. Pertanyaannya luar biasa. Dijawab iya, salah, kata benarnya tadi. Dijawab tidak pula, salah juga. Sehingga muridnya Abu Hanifah tadi, dia tahu ini pasti pertanyaan titipan dari gurunya Abu Hanifah. Sehingga dia ketika itu tak mau ceramah lagi. Pergi dia menghadap kepada gurunya dan bertanya sebagaimana dia ditanya tadi. Ada yang sudah dapat jawabannya? Bingung ya jawabannya. Apa kata Abu Hanifah? Jawabannya, kalau seandainya pakaian yang jadi itu ukurannya sesuai dengan orang yang punya pakaian, maka penjahit itu berhak mendapatkan upah. Tetapi kalau ukuran pakaiannya seperti ukurannya tukang jahit,
berarti dia tidak berhak mendapatkan upah. Ini pertanyaan bagi murid Abu Hanifah tadi berat. Jadi memang tidak mudah untuk duduk di depan menasihati. Tapi kayaknya bapak-bapak di sini semuanya tawadhu, rendah hati. Ya. Banyak ilmu tapi disembunyikan, disuruh duluan. Ya, karena tawadhu itu kata Al-Hasan Al-Basri itu mudah, mendefinisikan tawadhu itu mudah. Kalau kita bertemu dengan orang yang tua daripada kita, katakan orang itu lebih banyak pahalanya daripada kita, karena orang itu lebih dahulu dia beribadah daripada kita. Kalau kita bertemu dengan orang di bawah umur kita, katakan orang itu sedikit dosanya karena kita duluan berbuat dosa daripadanya. Itulah tawadhu. Jadi kita tidak meremehkan orang. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, maka beruntung kita malam hari ini, di malam ke-10 ini kita masih istiqomah. Karena yang dinilai itu, ibadah yang dicintai Allah itu adalah kontinu walaupun sedikit. Maka kita berhak mendapatkan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan malam Ramadan dengan iman, ini kuncinya iman, keyakinan, dan berharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. Dan juga kita insya Allah berhak mendapatkan siapa yang sholat tarawih sampai imam selesai, maka sama seperti sholat semalam suntuk. Jadi rugi kita kalau tidak berjemaah, karena kita tidak dapat fadilah sholat semalam suntuk. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, ini anak-anak kita mencatat. Apa judul tausiahnya? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Untuk mengisi buku agenda anak-anak, ada surah yang dahsyat dalam masalah ini, yang bagus, dan di dalamnya juga ada doa. Dan ini juga sudah pernah disampaikan oleh ustaz kita. Ada disampaikan doa ketika kita berumur 40 tahun. Udah hafal Pak? Pak sendiri udah hafal? Wah, ada dalam kepala. Oke, coba kita baca ya. Yaitu surah Al-Ahqaf ayat 15. Bisa ditengok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran hatta idza balagha ashaddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Coba kita baca artinya. Dan kami perintahkan kepada manusia
agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Mengandungnya sampai menyapinya adalah 30 bulan. Berarti mengandung, menyusui, melahirkan, menyusui selama 3 bulan. Ya, makanya dianjurkan anak itu menyusuinya selama 2 tahun. Ini dasarnya. Ya, mengandungnya, melahirkannya dan menyusuinya. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, dia berdoa. Apa doanya? Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhai. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang berserah diri. Ini doa ketika kita berumur 40 tahun. Nanti di rumah dicatat surah Al-Ahqaf ayat 15. Surat ini surat ke-46. Ya. Ayat ini merupakan hiburan bagi orang tua yang sudah berhasil mendidik, membesarkan anak-anaknya, sehingga anaknya tadi berdoa sampai 40 tahun dia berdoa. Ini yang pertama. Ini kegembiraan bagi orang tua yang sudah membesarkan anaknya. Terkadang memang kita lalai ketika kita sudah dewasa, kurang waktu kita itu bersama orang tua. Kurang. Padahal orang tua itu wajib, perintah Allah itu wajib kita taati, wajib kita berbuat baik kepada keduanya, walaupun kita sudah berkeluarga. Ada sebuah kisah bisa dilihat di awal-awal kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi. Di dalam kitab itu ada 3 orang yang terkurung di dalam gua. Salah satunya diantaranya bertawassul terhadap kebaikan kepada orang tuanya. Apa dia katakan ketika mereka bertiga masuk dalam gua, kemudian tertutup oleh batu, tak bisa keluar. Masing-masing berdoa. Salah satu doanya, ya Allah, saya punya orang tua yang sudah tua, dan saya juga punya istri dan anak. Kebiasaan saya pulang dari mengembala itu saya peraskan susu dan saya berikan kepada orang tua saya sebelum kepada istri dan anak saya. Ini kebiasaannya. Suatu ketika pekerjaannya banyak sehingga lambat dia pulang membawa susu tadi, maka dijumpailah orang tuanya dalam keadaan tidur, sehingga orang tadi dia tidak berani untuk membangunkan orang tuanya. Dipegang terus susu tadi, padahal anak saya sudah menangis-nangis di kaki saya, tapi saya tidak mau membangunkan orang tua saya. Saya tunggu dia sampai pagi, dia terbangun. Allahu Akbar. Maka ya Allah, kalau amalan saya itu ikhlas karenamu, maka bukakanlah pintu ini. Maka bergeser pula batu besar yang menutupi pintu goa tadi. Ini amalan luar biasa.
Jangan kita lupakan orang tua kita, apalagi kita yang berada bukan di tempatnya, merantau. Setidaknya kita tanya kabarnya kalau tidak bisa pulang. Kalau sekarang video call. Karena kalau kita tengok para sahabat dulu, potret salaf dan orang-orang terdahulu terhadap orang tuanya, kisah yang sering sudah kita dengar yaitu kisah Uwais. Ini kisahnya panjang. Uwais ini sampai-sampai Umar bin Khattab sekelas sahabat, Uwais ini tabi'in, disuruh Nabi untuk dia minta doa. Kalau jumpa dengan Uwais maka berdoalah kepadanya. Saking dia taat kepada orang tua. Ini panjang kisahnya, tak cukup waktu untuk menceritakan. Ada juga ulama salaf itu, ada namanya Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib, berarti cucunya Ali. Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ali bin Hasan ini terkenal berbaktinya kepada orang tua. Tetapi orang berkata kepadanya, kamu ini berbakti kepada orang tua, tapi tak pernah kami melihat kamu makan bersama orang tua. Apa katanya? Saya takut ketika saya makan bersama orang tua saya mau ambil makan, tetapi saya takut makanan yang saya ambil itu makanan yang diinginkan oleh orang tuaku. Begitulah dia saking menghormati orang tua. Takut dia mau ambil ayam, rupanya orang tua juga ingin ambil ayam, keduluan dia. Begitulah dia menghargai orang tua. Dan tentu masih banyak lagi ya, kisah-kisah berbakti kepada orang tua. Dan bagaimana kalau orang tua kita sudah tiada? Apakah berbaktinya terputus? Tidak. Kata Rasulullah, kalau orang tua kita sudah tiada, maka berbakti kepada saudara orang tua kita, kerabat dekat orang tua kita, kita berbakti. Dan ada amalan-amalan lain tadi seperti bersedekah. Karena orang tua kita sekarang itu dia menunggu anaknya, doa dari anaknya, sedekah dari anaknya. Maka kita berlomba-lomba bersedekah untuk orang tua kita yang sudah tiada. Ini insya Allah sampai, tidak ada khilaf di dalam ini ya. Bersedekah untuk orang tua kita, umroh untuk orang tua kita, ini sampai untuk orang tua kita. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, ini sedikit wijangan yang dapat Anda sampaikan untuk diri Anda pribadi. Mudah-mudahan kita semakin cinta, rindu terhadap orang tua kita, tidak melupakan orang tua kita. Ingat, ketika kita berjumpa dengan orang tua kita, salam, coba dilihat. Dulu itu tangannya mulus seperti kita dulu mulus, tapi sekarang sudah keriput. Begitulah orang tua. Kita perhatikan, sehingga rasa cinta itu muncul. Kita peluk dia. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, karena waktu juga membatasi kita, mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan untuk bisa berbakti kepada orang tua kita, dan mudah-mudahan kita bisa masuk surga melalui pintu birrul walidain. Karena ada salah satu pintu surga itu pintu birrul walidain. Maka kita berbakti kepada orang tua kita atau berbakti kepada kerabat dekat orang tua kita. Mudah-mudahan di akhir majelis ini kita berdoa, semoga yang sakit di majelis ini, semoga Allah berikan kesembuhan, dan semoga kita semua diampuni dosa-dosa kita, dan semoga yang ada masalah Allah berikan solusi-solusi dalam penyelesaiannya. Akhir kata, afa minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.